Ananda Pramita Dwi Anggraini, NIM 4510121048 dari Universitas Jember. Hari ini saya akan melakukan sains eksperimen mengenai kamera obscura yang berkaitan dengan materi cahaya dan alat optik pada mata pelajaran IPA di kelas 8 semester 2. Nah, kamera obscura itu merupakan asal muasal dari kamera yang kalian ketahui. Menurut teori, kamera obscura itu menggunakan lubang kecil. Nah, nanti kita melakukan sains eksperimen di mana kita akan menggunakan beberapa lubang yang kecil dan lubang yang sedang dan kemudian lubang yang besar. Nah, selain itu kita juga akan melihat nih apakah ada pengaruh antara jarak lubang dengan sisi sebelahnya. Apakah bayangannya akan sama saja ataukah ada perubahan? Nah, kalian pasti penasaran kan? Mari kita lihat ya. Mari kita praktikumkan. Gelap ini dipakai untuk menciptakan ruang gelap di dalam kamera ini. Jadi nanti bayangannya akan lebih terlihat. Tada! Di sini sudah ada 3 ukuran kamera obscura yang sama. Jadi jaraknya itu sama. Nah, tuh. Sama semuanya pokoknya. Kita ukur ya. Jadi ini jaraknya itu antara lubang dengan sisi seberangnya itu sepanjang 11 cm. Kemudian ada ukuran yang kecil tuh, sangat dalam. Nah, ini ukurannya itu 5 cm ya, 5 cm. Kemudian ada yang sangat panjang. Yang panjang ini ukurannya sekitar 17 cm. Nah, sekarang tinggal kita beri lubang. Pertama kita praktekkan yang untuk lubang yang berbeda dulu ya. Kita lihat manakah lubang manakah yang akan menghasilkan gambar atau bayangan yang paling baik, yang paling bagus. Jadi nanti kalau sudah ketahuan yang mana yang paling bagus, kita pakai untuk membandingkan dengan ukuran kamera obscura yang berbeda. Oke, ini tadi yang kamera kecil ya. Oke, kita kasih nama. Ini A, lubang kecil. Kemudian kita buat yang lubang sedang pakai paku. Kita lubangi tepat di tengah. Kemudian yang besar kita lubangi pakai paku dulu. Kemudian kita pakai gunting. Boleh pakai gunting, boleh juga pakai kapak ya. Yang penting lubangnya ukurannya itu berbeda. Nah, sudah ada 3 kamera obscura dengan ukuran yang berbeda. Oh iya, kita kasih nama juga. Ini yang C, lubang besar. Ini yang B, lubang sedang. Nah, kamera obscura ini biasanya juga disebut dengan kamera lubang jarum karena menggunakan lubang kecil untuk merefleksikan bayangan yang akan dihasilkan. Oke, dari ketiga ini mari kita coba ya. Yang mana sih yang akan menghasilkan bayangan yang paling bagus? Ini yang lubang kecil. Oh, kita samakan juga ya jarak antara lilin dengan kameranya. Kita pakai jarak 15 cm. Kemudian kita lihat yang lubang sedang, yang B.
Kemudian kita coba yang lubang besar. Nah, jadi dari ketiga kamera obscura dengan lubang yang berbeda ini ternyata menghasilkan bayangan yang berbeda juga. Jika kamera obscura dengan lubang kecil akan menghasilkan bayangan yang jelas, terbalik, dan nyata. Kemudian kalau yang kamera dengan lubang sedang, ini akan menghasilkan gambar yang agak buram, tidak sejelas yang kamera kecil yang sedang, dan bentuknya juga sama, terbalik dan nyata. Kemudian untuk yang kamera yang paling besar, gambar akan sangat buram, berbeda dengan kamera yang berlubang kecil maupun yang lebih sedang. Jadi yang paling jelas adalah pakai kamera dengan lubang yang paling kecil. Oke, selanjutnya berarti untuk kamera kecil dan besar akan menggunakan lubang yang kecil. Oke, selanjutnya kita buat kamera obscura dengan ukuran yang berbeda dengan menggunakan lubang yang kecil sesuai dengan percobaan yang awal tadi. Mari kita lubangi dengan menggunakan jarum. Tepat di tengah ya, teman-teman. Nah, ini dia ketiga kamera yang kita akan gunakan selanjutnya, yaitu kamera obscura dengan ukuran kecil, ukuran sedang, dan ukuran besar. Selanjutnya kita lakukan eksperimennya ya. Jadi kita akan mengamati apakah ada perbedaan bayangan yang akan dihasilkan dari ketiga kamera ini dengan ukuran yang berbeda. Yang pertama, kita menggunakan kamera yang ukurannya sedang tadi, yang sama dengan kamera sebelumnya. Kalian bisa menambahkan kertas hitam lagi ya jika ruangannya dirasa kurang gelap. Satu setengah senti ya, sekitar 1,5 senti. Kemudian jika didekatkan maka bayangannya akan semakin besar, dan jika dijauhkan dari objek bayangannya akan semakin kecil. Selanjutnya kamera dengan ukuran yang kecil. Wah, maka bayangan yang dihasilkan akan lebih kecil atau semakin kecil. Ini sekitar setengah senti sampai 1 senti. Nah, jika didekatkan maka bayangannya akan semakin besar, dan jika dijauhkan maka bayangannya akan semakin kecil lalu semakin jelas. Kemudian yang terakhir kita gunakan kamera yang paling besar. Bayangan yang dihasilkan itu akan semakin besar, ukurannya sekitar 2,5 cm. Pada jarak yang sama ya teman-teman. Jadi ukurannya akan semakin besar dan tidak terlalu jelas. Jika didekatkan maka akan semakin besar, dan jika dijauhkan maka bayangannya akan semakin kecil. Nah, itu dia teman-teman. Jadi dari ketiga kamera obscura dengan ukuran yang berbeda ini ternyata menghasilkan bayangan yang berbeda juga, dimana semakin kecil kamera obscura yang kita gunakan, bayangannya juga akan semakin kecil dan semakin jelas. Nah, sedangkan semakin besar jarak antara kedua sisi, maka bayangan yang dihasilkan juga akan semakin besar. Nah, dari sains eksperimen yang sudah kita lakukan hari ini ditemukan 3 hasil nih, di mana ketiga kamera dengan lubang yang berbeda akan menghasilkan bayangan yang berbeda juga. Semakin kecil lubang yang kita gunakan, maka bayangannya akan semakin jelas. Sementara semakin besar lubang yang kita gunakan, maka bayangannya akan semakin buram. Selanjutnya, hasil dari perbedaan antara jarak kedua sisi, yaitu sisi lubang dan sisi seberang, akan menghasilkan bayangan yang berbeda juga. Semakin kecil kamera obscura yang kita gunakan, maka bayangannya akan semakin kecil dan semakin jelas. Sedangkan apabila semakin besar kamera yang kita gunakan, maka bayangannya akan semakin besar dan semakin buram.
Yang ketiga, jarak antara objek dengan kamera obscura. Semakin dekat kamera obscura dengan objek, maka bayangan yang dihasilkan akan semakin besar. Sedangkan semakin jauh jarak objek dengan kamera obscura, maka bayangan yang dihasilkan akan semakin kecil. Nah, itu dia sains eksperimen yang sudah kita lakukan bersama pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Baik teman-teman, sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Jangan lupa untuk tetap belajar, tetap semangat, dan tetap sehat ya teman-teman. Sampai jumpa, dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.